Media, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, kapanpun teman-teman nonton tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Haski Mawada dari Kinara Development Center. Hari ini saya sedang berada dengan... Siti Mutiara, Sutsetiwati, psikolog klinis dari Kinara Development Center. Halo Kak Muti, gimana nih kabarnya nih Kak Halo, Muti? alhamdulillah baik. Semangat juga bertemu dengan teman-teman Barabas Media. Oke. Kali ini nih kita bakal ngobrolin tentang suatu topik yang mungkin teman-teman khususnya para pekerja akan relate nih Kak. Mungkin saya juga sebagai mahasiswa yang lagi dikejar deadline mungkin akan relate juga mungkin Kak ya. Sekarang ini lagi nge-trend yang namanya mindfulness. Banyak banget nih yang ngomongin tentang itu gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Kak mindfulness itu secara sederhananya deh gitu? Pertanyaan bagus. Jadi mindfulness ini kan sering muncul di media ya akhir-akhir ini ya. Tapi sebenarnya mindfulness itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita secara terminologi atau secara istilah, mindful itu kan mind itu pikiran, full itu penuh, berarti berkesadaran penuh sebenarnya. Mindfulness itu sebenarnya adalah sesuatu effort atau usaha kita secara sengaja untuk berkesadaran penuh, tanpa judgement dan juga tanpa reaksi yang berlebihan, seperti itu. Oke. Sekarang kan kalau mindfulness ini lebih kayak ke tren gitu ya Kak ya. Sebenarnya mindfulness ini ada nggak sih dari sisi psikologisnya gitu Kak? Jadi mindfulness ini sebenarnya cukup populer di kalangan atau di di psikologi. Karena mindfulness ini suatu skill yang kita ajarkan secara mendasar untuk regulasi emosi. Nah, mindfulness ini sebenarnya datang dari Buddhism. Jadi dia awalnya itu memang meditasi. Nah, mindfulness itu derive atau diambil dari Buddhism itu tadi. Nah, yang diambil apanya yaitu konsepnya bahwasanya berkesadaran penuhnya itulah yang digunakan untuk regulasi emosi. Nah, si mindfulness ini sebenarnya banyak macamnya dan tidak hanya tren sih sebenarnya, karena mindfulness ini sangat powerful. Bahkan ketika kita bertemu dengan klien atau ketika aku ketemu sama siapapun, hal yang pertama yang biasanya aku ajarkan itu mindfulness dulu. Karena mindfulness ini sangat powerful dan dia mengajarkan kita untuk lebih netral secara pendekatan kepada hal apapun itu yang terjadi, baik itu di dalam diri kita, di sekitar diri kita, atau mungkin yang kita lihat di luar, seperti itu. Oke. Gitu. Kalau misalnya tadi kan kata kakak ini itu kayak basically itu meditasi gitu ya Kak. Kalau misalnya menurut saya tuh meditasi itu masih hal yang belum umum gitu, kayak nggak accessible, masih mahal mungkin ya kalau misalnya menurut kaum mendang-mending itu kayak saya. Betul. Nah sebenarnya bener nggak sih mindfulness itu sesuatu yang kayaknya tuh nggak accessible bagi semua orang gitu Kak? Oh, sangat keliru ya, itu mitos ya namanya. Jadi mindfulness itu sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Dan tidak meditasi yang kita duduk diam, mungkin kita di Bali retreat gitu ya, terus kita berdiam diri, enggak. Sebenarnya mindfulness itu bahkan bisa hitungan detik gitu. Konsepnya adalah bahwasanya kita berkesadaran hari ini, di sini, saat ini sedang apa, itu yang dikejar sebenarnya dari mindfulness. Meditasi itu merupakan salah satu cara untuk melatih dari mindfulness. Mindfulness sendiri sebenarnya cakupannya cukup luas gitu, tidak hanya meditasi tapi juga mindful breathing, mindful eating gitu. Jadi ketika kita mengerjakan semua aktivitas itu kita bisa kerjakan dengan mindful. Artinya kesadaran kita hari itu, detik itu juga, dan di saat itu juga, atau di tempat itu juga gitu, tanpa memikirkan masa lalu atau masa depan gitu. Karena terkadang ketika kita pernah nggak sih ngerasain ketika kita ngerjain sesuatu, ketika kita makan bahkan itu kita nggak mikirin makan, ini enak ya ayam gorengnya, enggak. Kita bahkan mikirin, aduh kerjaan belum selesai. Aduh tadi pas meeting kok aku malah bilang gitu ya. Gitu. Nah itu kan sesuatu yang tidak mindful berarti. Jadi mindfulness itu adalah konsepnya kita menarik kembali kondisi fokusnya ke hari ini, detik ini, dan di saat itu. Oke. Jadi fokus on the present gitu ya mungkin ya Kak ya. Oke. Next nih, kalau misalnya kita fokus ke tempat kerja mungkin ya Kak ya. Kalau misalnya sebagai pekerja tuh mungkin skill yang paling utama tuh problem solving gitu ya. Bisa nggak sih mindfulness ini secara langsung gitu ya meningkatkan kemampuan kita dalam problem solving gitu Kak? Bisa banget. Jadi kenapa mindfulness ini sangat powerful itu tadi ya. Jadi sebenarnya esensinya dia membantu kita untuk regulasi emosi. Ketika kita menghadapi emosi, baik itu emosi positif ataupun negatif,
terkadang kita ada kecenderungan untuk bereaksi secara berlebihan. Terutama ketika kita memiliki histori di masa lalu atau mungkin pengalaman-pengalaman yang enak di masa lalu, itu cenderung mempengaruhi bagaimana kita menghadapi stimulus di luar itu tadi. Jadi terkadang efeknya adalah kita menghadapi sesuatu itu tidak proporsional, terlalu berlebihan atau mungkin terlalu terlalu avoiding gitu bisa jadi. Nah, mindfulness mengajarkan bahwasanya kita cukup di present moment aja, tidak terpengaruhi oleh masa lalu, tidak terpengaruhi oleh ketakutan di masa depan, dan kita memudahkan kita untuk bereaksi dengan proporsional, dengan lebih clear minded atau pikiran yang lebih bersih gitu, dan kita secara judgment atau problem solving itu akan lebih lebih netral, lebih bisa melihat dari segala sudut pandang. Karena pernah nggak sih kalau kita misalnya menghadapi masalah, ketika kita terlalu emosional, itu pasti ada rasa kayak capek nih, nyerah aja, atau mungkin malah marah-marah, dikit-dikit senggol bacok lah gitu ya. Terus kemudian yang terjadi adalah kita tidak bisa menghadapi sesuatu itu dengan tenang, dengan baik gitu. Akhirnya terbawa oleh emosi. Nah, mindfulness itu bisa mengurangi resiko itu dengan cara, yaudah kita tidak terpengaruhi oleh masa lalu atau masa depan. Kita cukup di present moment, masalahnya apa, itu yang kita selesaikan. Gitu. Berarti kalau misalnya kita udah berada di titik burnout atau capek gitu ya, intinya adalah fokus on the present aja gitu ya, Kak ya. Betul banget. Kalau misalnya ada burnout kan capek yang secara kronik gitu, secara jangka panjang gitu. Berarti mungkin ada hal-hal yang kita perlu selesaikan dulu gitu. Selesaikan dulu gitu. Tapi ketika memang di tempat kerja, fokus on the present. Fokus sama pekerjaannya. Nanti ketika ada waktu luang, baru kita address burnout-nya atau kita tanggulangi burnout-nya tadi gitu. Mungkin dengan hal-hal yang lebih big, lebih besar gitu. Karena mindfulness kan cukup singkat ya gitu kan. Misalnya dengan healing kalau anak sekarang kan. Pergi kemana gitu. Nah itu boleh gitu. Jadi sebenarnya mindfulness ini bukan hanya sebatas meditasi, tapi banyak gitu ya caranya Kak yang. Kalau misalnya yang paling umum sendiri, selain healing tuh apa Kak? Yang kayaknya tuh murce gitu ya, nggak perlu, kalau healing kan masih ada uang bensin gitu kan ya Kak. Sebenarnya apapun itu, segala bentuk kegiatan yang sifatnya memantik emosional yang positif, itu boleh dilakukan gitu. Kalau kamu sekedar jalan-jalan pagi, atau nggak usah jalan-jalan pagi, buka pintu, buka jendela di pagi hari itu menenangkan bagi kamu, lakukan. Bikin kopi pagi-pagi, kalau sekarang kan anak sekarang kopi ya gitu, atau ke kafe gitu ya. Terus untuk minum kopi, lakukan gitu. Tapi be in the present. Coba kita mindful. Ketika kita minum kopi, coba kita perhatikan yang kita minum itu rasanya apa. Kadang-kadang nih, pernah merhatiin nggak kalau minum kopi itu manisnya dulu atau susunya dulu, creamy-nya dulu? Nah, apakah dingin dulu atau justru kalau minum kopi panas, apakah panas dulu yang muncul? Habis itu baru kemudian ada rasa manis, kemudian rasa pahit dari kopinya, aroma kopinya kapan muncul, ketika kita teguk terkadang masih ada di mulut. Nah, itu mindful eating namanya, atau mindful drinking. Jadi banyak hal ketika kita lakukan dengan mindful, kita lebih banyak mendapatkan manfaatnya. Gitu. Itu yang kita tujukan untuk bekerja juga seperti itu. Jadi terkadang ketika kita bekerja, ketika kita mindful, pekerjaan kita akan lebih bagus gitu, dan kita akan lebih bisa mengerjakan dengan efektif seperti itu. Jadi kalau untuk manfaat bagi pekerja nih, kalau misalnya menerapkan mindfulness, yang pertama kerjaannya lebih cepat beres, nggak ke distract gitu ya, lebih fokus pada satu hal. Kalau misalnya mungkin bagi mahasiswa gitu ya Kak, apa sih manfaatnya kalau mindfulness nih? Kalau mindfulness untuk mahasiswa banyak. Karena pekerjaan mahasiswa kan juga banyak ya, seabrek. Jadi tidak hanya dari segi akademik aja, kalau kamu ngerjain misalnya tugas dari kampus atau mungkin tugas akhir sekalipun gitu. Tapi juga ada misalnya nih ketika kita berinteraksi dengan teman atau mungkin organisasi. Ketika kita mindful, itu ada kecenderungan kita untuk memiliki hubungan yang lebih sehat. Karena artinya misalnya nih, aku tidak terlalu terpengaruh ketika ada suatu hal yang menyinggung. Gitu. Tidak terpengaruh oleh masa lalu, tidak terpengaruh oleh ketakutanku di masa depan. Jadi reaksiku lebih proporsional.
gitu. Banyak sebenarnya. Kalau misalnya saya nih ya Kak, kesibukan sebagai mahasiswa tuh kadang tuh kayak waktu tuh berjalannya lebih cepet gitu Kak ya. Dan kadang tuh misalnya udah paham nih tentang mindfulness, tapi ketika sudah terlalu burn out, terlalu overwhelmed, malah lupa dengan menerapkannya itu gitu. Karena mungkin yang saya tahu mindfulness itu sesuatu yang ribet, atau sesuatu yang nggak accessible. Ada nggak sih latihan mindfulness yang singkat, yang mungkin cuma 10 menit, 15 menit bisa dilakukan kapanpun, dimanapun untuk teman-teman Barabas Media di rumah gitu? Oh, bagus banget. Jadi, ingat mindfulness itu sesuatu yang dilatih. Jadi, kita tidak bisa melakukan itu hanya sekali atau 2 kali, tapi banyak. Kalau bisa tiap hari gitu. Dan tidak banyak-banyak juga, semenit itu udah cukup sebenarnya. Layaknya otot, jadi semakin dia dilatih semakin kuat, sama mindfulness juga seperti itu. Tujuan kita adalah sebelum stres yang terlalu besar itu muncul, kita sudah berusaha untuk menanggulangi itu atau menyicil stres-stres tersebut dengan mindfulness. Nah, jadi cara kita dalam mindfulness yang paling sederhana itu adalah kita mindful breathing dulu, atau pernafasan secara mindful. Gimana sih secara mindfulnya itu? Mungkin kita bisa sekalian praktek ya teman-teman Barabas di rumah. Ketika kita duduk, coba kita duduk yang ambil posisi yang nyaman, yang enak gitu. Kalau misalnya sedang bersandar, sebaiknya punggungnya tegak. Kita ambil posisi yang nyaman, kakinya menapak kalau bisa, atau memang ditaruh di lantai. Kemudian kita mulai bernafas secara pelan dan secara lebih panjang dari biasanya. Tarik nafasnya, kemudian hembuskan. Bagus. Lanjutkan. Hembuskan. Rasakan tubuh lebih rileks sambil terus melanjutkan. Bagaimana udara yang masuk itu terasa dingin, dan keluar itu terasa lebih hangat. Nah, kita pause sejenak, kita kembali. Sekarang yang dirasakan apa kalau Kia? Ketika menarik lebih panjang. Lebih rileks ya? Lebih rileks. Betul sekali. Jadi ketika kita menarik nafas dengan lebih panjang, itu oksigen yang masuk ke tubuh kita itu lebih banyak. Dan itu men-trigger atau memicu respon yang rileks. Mulai dari situ dulu aja. Praktikan sehari sekali, itu udah oke banget. Gitu. Kalau bisa lebih banyak, lebih bagus lagi. Nanti teknik-teknik lanjutannya sebenarnya ada lebih banyak, tapi di breathing dulu aja. Gitu. Berarti conclusionnya mindfulness itu ternyata bukan sesuatu yang mahal, bisa bahkan kita lakukan hanya dengan bernafas gitu ya. Bernafas, semua orang bisa bernafas gitu kan ya Kak ya. Terus juga fokusnya itu adalah fokus on the present, fokus on the little things. Dari kopi yang kita minum, rasa-rasanya, ternyata kopi bukan cuma pahit doang, tapi ternyata ada creamy-nya, pahitnya, bahkan gurih-gurihnya gitu kan. Betul. Gitu, oke. Sangat bermanfaat sih Kak bahasan kali ini, karena saya sebagai mahasiswa yang sebenarnya bekerja juga gitu ya, kurang bisa nih mengatur emosi, terus juga ketika lagi burn out atau stres tuh kadang kayak nggak tahu nih gimana caranya buat rilis gitu kan, nanti ujung-ujung mendem sendiri dan berpengaruh juga ke kesehatan mental sama teman-temannya gitu ya. Itu sih sangat bermanfaat ya. Mungkin itu saja dari saya, Mode dan Kak Siti Mutiara. Terima kasih Barabas Media, teman-teman semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Dadah.